Sapi perah merupakan jenis hewan ruminansia yang mempunyai lambung majemuk. Rumput sebagai makanan pokok ruminansia dicerna di dalam rumen melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Pemberian makanan pada ternak sapi perah disesuaikan dengan kondisi alat pencernaannya. Pakan sapi perah terdiri dari hijauan sebanyak 60% dan konsentrat 40%. Macam-macam pakan sapi perah diantaranya adalah makanan hijauan, makanan konsentrat, complete feed, serta air. Makanan hijauan. Makanan hijauan adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terdapat 3 kategori makanan hijauan, yaitu hijauan segar, silase, dan jerami. Hijauan segar adalah asupan pakan sapi dalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu oleh manusia maupun yang disenggut langsung oleh ternak. Hijauan segar umumnya terdiri atas daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman biji-bijian, atau jenis kacang-kacangan. Hijauan banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pati, dan fruktosa yang sangat berperan dalam menghasilkan energi. Pemberian hijauan sebaiknya dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Jika tidak ada, gunakan peralatan potong yang ada dengan memperkirakan panjang yang sama. Contoh hijauan segar diantaranya adalah rumput-rumputan, meliputi rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, dan lain-lain, termasuk rumput lapangan yang tumbuh secara liar. Kacang-kacangan meliputi lam toro, glirisida, sorghum, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Daun-daunan meliputi daun nangka, daun pisang, daun turi kaliandra, daun petai Cina, daun ketela rambat, ganggang, dan lain-lain. Untuk mencegah kembung dan cacingan, sebaiknya menyabit rumput pada pagi hari setelah embun menghilang, dan hindari rumput muda karena mengandung saponin atau bahan pembentuk busa yang menyebabkan perut kembung. Sebelum diberikan ke ternak, rumput harus dikurangi dahulu kadar airnya dengan cara menyimpan dalam posisi tegak dan dilayukan. Sedangkan silase adalah asupan pakan sapi berupa daun dan rerumputan yang sudah difermentasikan. Dan jerami adalah asupan pakan sapi berupa batang pohon padi atau jagung. Makanan konsentrat. Makanan konsentrat adalah pakan yang kadar seratnya rendah serta mudah dicerna. Terdiri dari campuran bahan pakan yang kadar proteinnya tinggi dan energinya tinggi, serta dilengkapi unsur-unsur vitamin dan mineral. Contoh bahan makanan penguat atau bahan konsentrat antara lain dedak padi, dedak gandum, tepung ikan, bungkil kelapa, ampas singkong, ampas tahu, ampas kecap, bungkil kedelai, tepung jagung atau maizena, dan lain-lain. Complete feed adalah campuran bahan pakan antara hijauan dan konsentrat atau bahan-bahan yang lainnya. Ingat, pakan konsentrat sebaiknya diberikan dengan cara kering.
Tujuannya agar derajat keasaman atau pH dalam rumen stabil, sehingga berpengaruh positif terhadap jumlah dan kualitas susu yang diproduksi. Jika konsentrat diberikan dalam bentuk basah atau dicampur dengan air, maka adanya air akan menghambat perkembangan rumen serta nafsu makan terhadap hijauan menjadi rendah. Jika masih diberikan secara bentuk basah, maka perubahan cara pemberian konsentrat dari bentuk basah yang dicampur air dapat dilakukan secara bertahap dalam waktu 1 minggu dengan prosentase sebagai berikut. Metode pemberian pakan. Ada beberapa metode pemberian pakan, di antaranya penggembalaan atau pasture fattening yang dilakukan hanya di lahan terbuka, kereman atau dry lot fattening, yaitu pemberian pakan hanya di dalam kandang saja, dan metode kombinasi antara keduanya yang dilakukan secara berselang-seling, yaitu antara penggembalaan dan kereman. Penggembalaan bertujuan untuk memberikan kesempatan bergerak pada sapi guna memperkuat kakinya. Chailing feeding adalah pemberian pakan secara bertahap sejak 2 minggu pertama sebelum beranak sampai mencapai puncak produksi, sehingga sapi perah tersebut dapat menampilkan produksinya secara optimal sesuai dengan kemampuan genetiknya. Selain makanan, sapi sebaiknya diberi air minum secara ad libitum atau tersedia setiap saat. Pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang cukup dan berkualitas serta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak yang dipelihara.